Saya jadi ingat quote-nya Pablo Picasso. Dia bilang, computer are useless. They can only give you answer. Tapi memang orang tua banyak yang mengeluh, banyak yang berkeluh kesah kondisi sekarang ini work from home. Sampai dikatakan begini, anakku mengeluh Pak, betapa membosankan harus terus-menerus melihat ke screen tanpa melakukan aktivitas yang lain. Dan guru itu cuma pindahin dari belajar di kelas, dipindahin ke ruangan online. Nah, cara training online benar-benar membosankan. Trainernya ngoceh aja. Aku mute dan videonya aku mati. Terus aku tinggallah melakukan kerjaan yang lain. Kita akan menggunakan inspirasi dari bukunya Ian Gilbert. Dia membangun sebuah komunitas untuk mendidik para guru untuk keluar dari cara berpikir dan cara mereka mengajar. Dan saya pikir Ian Gilbert ini betul-betul menantang buat kita, para pendidik, para guru, para trainers. Yang pertama kalau kita lihat tantangannya adalah soal atensi dan fokus. Saya sendiri merasakan pada waktu ketika kita mengajar di ruangan kelas dengan mengajar di ruangan online itu beda banget. Kalau di ruangan kelas itu kan paling enggak kita masih 3 dimensi. Pada saat bosan kita masih bisa melihat ke tempat lain. Tapi kalau kita online itu kan terus-menerus kita cuma melihat ke kamera. Dan 3 jam aja saya bisa merasakan bagaimana peserta agak sedikit jenuh. Kita udah benar-benar udah sampai mati gaya. Segala aktivitas, kreativitas udah dikeluarkan, mau jurus-jurusnya udah dikeluarkan gitu. 3 jam tetap aja memang butuh break. Yang kedua, keletihan untuk fokus terus-menerus. Makanya sekarang ini ada yang namanya Zoom fatigue, keletihan Zoom. Karena harus terus-menerus berkonsentrasi, terus-menerus fokus. Problem ketiga adalah karena kurang fun, nggak menarik. Apalagi kalau guru-guru yang tradisional cuma memindahkan program pembelajaran di kelas itu dipindahkan ke dalam ruangan pembelajaran secara online. Meskipun kelihatannya 3 dimensi, tapi kan tetap aja 2 dimensi. Tetap aja cuma melihat di layar. Tantangan kita keempat adalah masalah teknologi. Belum lagi kadang jaringannya, kadang on sama off. Kadang-kadang saya punya beberapa teman yang lagi online nih siaran, tiba-tiba berhenti, listriknya mati, sampai kemudian dengan susah payah dia harus lari ke kafe yang terdekat. Kemudian siaran di sana. Belum lagi misalnya guru yang kerjanya memang berusaha untuk dumping informasi. Makanya saya bilang kalau seandainya fungsi kita sebagai seorang guru itu terus-menerus cuman menjejeli dengan informasi, apa kelebihannya kita dibandingkan Google? Google juga bisa menyediakan begitu banyak informasi. Tantangan yang keenam adalah guru-guru yang tidak menarik, guru-guru yang tidak fun, guru-guru yang tidak interaktif di dalam mengajar. Dan itu membuat pembelajaran online itu menjadi pembelajaran yang sangat-sangat membosankan. Jadi gini, Ian Gilbert ini sebenarnya adalah seorang pemerhati pendidikan, tapi sekaligus juga akhirnya dia membangun sebuah komunitas namanya Independent Thinker. Itu diawali dengan anaknya suatu hari itu komplain habis-habisan kepada bapaknya karena pindah dari India, pindah ke Chili. Sama aja gaya pendidikannya. You know that? What I'm doing every day? Copy, write, memorize, copy, write, memorize, exam. Udah, cuman itu aja gitu. Ini catat, ingat, ujian. Dia bilang so boring, dan anaknya itu mengalami disleksia. Beberapa kali gurunya itu sampai ngamuk, marah ketika anaknya agak terlambat, dan minta diulang gurunya itu nggak bersedia, jadi nggak sabaran. Sampai akhirnya keputusan terakhir dari si Ian Gilbert ini, kemudian 2 anaknya itu dibawa pulang ke rumah dan tidak disekolahkan sekolah publik. Akhirnya kemudian homeschooling begitu. Tapi kemudian dia mengatakan, kalau gurunya masih mengajar dengan gaya-gaya lama seperti itu, apa keuntungannya, apa manfaatnya, kenapa harus hadir seorang guru di depan kelas? Ya sudah, di rumah kita cuma buka search engine, cari di Google, dapat deh informasi. Malah Google nggak marah lagi. Mau kapan aja diminta ulang sampai berapa ratus kali masih boleh. Kalau kita bicara tentang pendidikan, salah satu bagian itu kan memberikan informasi. Ini menjadi menarik. Kalau kita melihat gambarannya ini di era sekarang, kalau isinya itu cuman memang mau menyampaikan informasi, malah jauh lebih akurat di Google daripada guru-guru kadang-kadang masih bisa lupa. Tahun kapan ya? Informasinya apa? Google kan nggak mungkin lupa. Sementara guru itu kan betul-betul kejar kurikulum dan kadang-kadang siswa-siswa yang agak terlambat untuk bisa mengikuti, akhirnya kemudian diabaikan. Nah, Google kan mau kapan aja masih tetap tersedia informasi itu. Sebenarnya kita menggugat bahwa harus ada sesuatu yang lain, dan itu persis yang dikatakan di dalam buku ini.
bahwa fungsi guru itu kalau dia tidak punya kelebihan dibandingkan cuman sekedar menyampaikan informasi, maka ya udah guru itu ke laut aja. Paling nggak ada 3 hal sih yang menyebabkan kenapa guru ngajarnya cuma itu. Satu, karena sudah terpola. Nyamannya gue adalah dengan cara seperti ini, polanya gue adalah seperti ini. Di otak itu ada satu bagian namanya basal ganglion. Itu adalah bagian dari fungsi otak yang menciptakan sesuatu yang rutin. Makanya sebenarnya banyak guru juga yang berteriak ketika yang tadinya nyaman berdiri di depan kelas, memonitor, kasih tugas, kemudian dia bisa jalan-jalan memperhatikan siswa, tiba-tiba sekarang monitoringnya hanya bisa melalui kamera. 2, karena memodel, mencontoh dari guru sebelumnya mengajar seperti apa, nah itu terus-menerus dicontoh. Alasan ketiga adalah ekspektasi dari sekolah kurang lebih juga seperti itu. Kasian banget. Sebenarnya ini guru muda, namanya guru muda dong. Penuh semangat, penuh kreativitas, dan dia mencoba untuk mengubah cara bagaimana dia mengajar sejarah. Tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba dong dipanggil ke kepala sekolah karena ada komplain yang luar biasa dari orang tua yang kemudian mengatakan bahwa udah cara ngajarnya nggak usah aneh-aneh deh. Ditambah lagi yayasan juga mengatakan hal seperti itu. Nah akhirnya kemudian sistem juga memaksa. Kasian banget kan, guru-guru yang mau kreatif, mau mencoba menciptakan sesuatu yang luar biasa, akhirnya kemudian balik lagi ke kebiasaan lama. Ada 4 hal yang bisa membuat seorang guru lebih dari Google. Pertama-tama, dia interaktif. Dan itu yang tidak bisa dilakukan Google. 2 adalah guru bisa peka. Tahu bagaimana perkembangan siswa, ketika misalnya siswanya bengong, nggak paham, bagaimana guru mencari cara apa yang bisa dilakukan untuk membantu supaya siswa ini bisa paham, bisa mengerti. Berikutnya juga adalah seorang guru itu kan bisa multisensori. Memang sih sebenarnya karena kondisi pandemi seperti ini, multisensori, terutama kinestetik itu hilang. Yang namanya SAVI, S-A-V dan I. S itu adalah somatik, somatik itu kinestetik. Kalau di kelas itu kadang guru bisa menyentuh, bisa menepuk-nepuk, bisa memberikan penguatan. Kemudian A itu auditory, kemudian V itu adalah visual, I itu intelektual. Nah, itu komponen-komponen yang dengan luar biasa bisa dilakukan guru dibandingkan sebuah mesin pencari. Yang paling penting adalah koneksi emosi. Bonding dengan muridnya, sehingga beberapa siswa merasa bahwa, gila ya, kalau gue nggak datang ke sekolah, aduh rugi banget. Karena bertemu sama guru yang menyenangkan. Teman-teman kalau cari di Google, ada satu kisah yang keren banget tentang seorang guru namanya Miss Thompson. Guru kelas 5 yang dapat satu siswa namanya Teddy, tapi Teddy ini susah banget diajar, bermasalah sampai dia kesel. Jadi waktu semester pertama selesai, dia udah sebel banget. Jadi waktu dia buka rapotnya, kan mesti ngisi rapot semester pertama, berarti kan di bulan Desember gitu. Waktu dia lihat kelas 1, kenapa komentar tentang dia bagus? Teddy ini keren, pinter. Kelas 2 bagus, kelas 3 komentar gurunya juga bagus. Nah, mulai ada masalah di kelas 4. Teddy jadi pemurung, Teddy jadi menarik diri. Yang menarik adalah, karena itu kan bulan Desember pergantian tahun, mereka ada acara tukar kado dong. Nah, waktu tukar kado itu, si Teddy kasih apa? Sebuah bungkusan, di dalam isinya adalah kalung, yang manik-maniknya itu udah copot-copot, plus satu parfum yang isinya cuma separuh. Nah, sama murid-murid yang lain diketawain, kado apaan tuh? Tapi guru ini, karena tidak mau mempermalukan, akhirnya dia ambil kalungnya, dia pakai, kemudian parfumnya dia semprot. Tahu nggak? Waktu setelah melakukan itu, si Teddy langsung menangis. Si Teddy langsung memeluk si Miss Thompson ini, bilang, Miss sekarang mirip seperti ibu saya begitu kangen dengan ibu saya, dan harumnya Miss itu juga mirip seperti ibu saya. Nah, barulah dia tahu bahwa ternyata si Teddy itu kehilangan figur ibunya. Setelah acara itu selesai, si Miss Thompson itu sampai 1 jam menangis. Karena merasa bahwa selama ini dia nggak sadar apa yang terjadi. Lantas sejak itulah dia berjanji bahwa dia akan mengajar, dia akan melakukan yang luar biasa buat si Teddy. Sampai waktu kelas 5 lulus, Teddy lulus dengan nilainya bagus. Dan Teddy waktu ketika lulus bilang sama Miss Thompson, Miss adalah guru terbaik yang saya miliki. Dan ternyata yang menarik, setiap kali kelas naik, kelas 6, SMP, SMA, jadi setiap tahun, si Teddy itu selalu menyisipkan dan mengatakan, Miss Thompson, you're still my best teacher. Kamu masih tetap guru yang terbaik. Sampai waktu ketika kuliah, Miss Thompson kehilangan berita nih dari si Teddy. 5 tahun kemudian tiba-tiba dia dapat berita dong. Miss Thompson, Anda masih tetap guru saya yang terbaik. Sekarang saya sudah lulus. Di bawahnya adalah
Dr. Theodore Teddy Stoddard. Ternyata si Teddy sudah berhasil menjadi seorang dokter. Nah, yang menarik adalah kemudian Teddy menikah. Lantas kemudian si Miss Thompson itu diminta untuk menjadi pendamping. Tahu nggak, Miss Thompson datang dengan memakai kalung plus parfum dari ibunya dulu itu, dari ibunya Teddy itu. Dan waktu acara pernikahan selesai, si Teddy merangkul lagi si Miss Thompson dan bilang kepada Miss Thompson begini, Miss, terima kasih Miss, saya bisa menjadi seperti sekarang. Bagaimana Miss membantu mengubah saya dari sisi-sisi gelap saya menjadi saya yang bisa seperti sekarang ini. Miss Thompson melihat kepada Teddy dan mengatakan begini, Teddy, kamu salah. Kamu tahu nggak? Pada waktu ketika kamu kasih aku kalung ibumu, waktu ketika kamu memberikan parfum yang isinya separuh itu, kamu baru saja mengubah hidupku. Guru yang cuma sekedar memberikan informasi menjadi guru yang sesungguh-sungguhnya. Bukan aku yang mengubah kamu Teddy, tapi kamu yang mengubah saya sebagai seorang guru. Kalau kita bicara mengenai Google, segala informasi ada di sana. Problemnya adalah ada informasi yang berguna, ada informasi yang begitu bermanfaat, ada juga sampah-sampah semua terdapat juga di situ. Nah, fungsi kita sebagai guru harusnya bisa ngajari mereka untuk bisa memilah juga hal seperti itu. Bukan kita mau mempertandingkan antara Google sama guru sebenarnya. Tapi kita ingin mengatakan langkah bagusnya. Kalau guru itu bisa menutupi sisi-sisi yang tidak ada dimiliki Google itu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi guru akhirnya bersinergi kan dengan Google ini. Dan menciptakan sebuah pendidikan yang jauh lebih bagus. Apa sih tipsnya? Kemudian saya merumuskan tipsnya adalah A, B, C, D, E, F. Pertama-tama adalah A itu adalah appreciate uniqueness. Menghargai keberagaman. Latar belakang siswa berbeda, pengalamannya berbeda, bakatnya berbeda. Makanya saya masih ingat Rendra, waktu ketika dia mengirim anaknya ke sekolah, sempat berpesan begini sama gurunya. Ibu, kalau seandainya anak saya tiba-tiba ngelamun dan melakukan apapun dan sebagainya, please ya Bu, biarin aja. Jadi appreciate uniqueness. Yang kedua adalah B, be patient with the learning pace. Jadi harus betul-betul sabar. Dan kecepatan pembelajaran yang berbeda-beda. Ada anak, karena dia sangat pintar, cepat banget. Tapi ada anak yang lambat. Dan saya merasa fungsi guru itu ya sebagai dokter. Dokter itu menolong yang sakit. Nah, salah satunya adalah bagaimana dia peka dengan anak-anak yang lamban belajarnya untuk membantu proses pembelajaran mereka. Yang ketiga adalah C, itu apa? Connect. Not only doing the teaching duty. Jadi berusaha untuk connect, bukan cuma sekedar ngajar online, ya sudah, waktunya udah selesai, bye. Kemudian D, deliver with surprise and creatively. Kalau kita bisa memberikan sesuatu yang kejutan, sesuatu yang nggak dipikirkan, nggak diantisipasi, buat saya itu sesuatu yang akan luar biasa gitu. Nah, try to do that. Yang kemudian E itu adalah engage, educate, entertain. Pertama-tama adalah engage dulu, bangun trust-nya dari siswa, merasa nyaman, ngajar, tapi sekaligus juga bisa menghibur. Makanya 3E itu penting. Yang terakhir F itu adalah find the fun. Kita sebagai guru bisa menemukan sisi-sisi yang menarik dari materi kita dan kita sampaikanlah. Ngajar itu apa sih? Ngajar itu kan transfer of emotion. Kalau kita sebagai guru passion, kita bersemangat dengan materi yang kita bawakan, itu pasti di ujung sana itu akan bisa merasakan api bara antusiasme kita. Tapi kalau kita sendiri aja udah malas dengan apa yang kita mau sampaikan, gimana caranya kita bisa menginspirasi murid-murid kita supaya tertarik dengan apa yang kita sampaikan? Bahkan yang matematika yang membosankan pun sebenarnya pasti ada sisi-sisi fun-nya itu. So, kesimpulan saya adalah kalau Google itu memberikan ribuan informasi, guru memberikan ribuan sensasi. Kalau Google sumber data dan informasi, guru memberi kesempatan berkreasi. Kalau Google diam dan mematung, guru aktif dan membuat siswa merasa beruntung. Dan terakhir, Google takkan beritahu baik dan buruk sampahnya informasi, tapi guru membuat siswa mengerti dan punya moral yang tinggi.